Bagi sebagian hamba yang mengaku hamba Allah, ada yang memilih untuk meninggalkan yang ini sehingga berat bagi dia. Dia harus memulai dari awal. Dia harus memulai dari awal. Ingat, awas, sekalipun ada yang berbuat kebaikan di muka bumi, orangnya baik luar biasa, tapi tidak beriman kepada Allah, dia nggak akan pernah bisa menikmati surga. Oh ya Allah, kok nggak adil ya? Nggak adil. Ada orang beriman punya kesalahan, ada orang tidak beriman kok baik banget saat di dunia. Kenapa yang beriman bisa masuk surga, sedangkan yang tidak beriman yang baik tidak bisa masuk surga? Taib. Ini harus kita patahkan argumentasinya supaya mudah dipahami dengan baik. Quran surah ke-25 ayat 23. Quran surah 25 ayat 23. Ini sudah ditulis? Boleh saya hapus? Baik, saya aja yang hapus karena saya lebih tahu mana yang harus dihapus ya. Baik. Antum duduk aja tenang, saya datang sendiri, saya terangin, saya tulis sendiri, saya hapus sendiri, nggak ada masalah ya. Antum duduk aja. Karena ada teman kita yang datang selalu ikut kajian hanya untuk menghapus saja gitu kan. Beliau lihat di YouTube, Masya Allah jamaah itu susah ngapus katanya. Jadi ada yang tergerak untuk menghapus. Lihat sini teman-teman, Allah memberikan statement yang sangat indah di Quran yang Anda nggak akan temukan di kitab manapun yang dianggap sebagai agama yang memberikan balasan bagi setiap kebaikan. Lihat kalimatnya, Quran surah 25 Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Jika ada non-muslim, orang-orang yang tidak beriman, berbuat baik dalam kehidupan dunia, dia suka nyumbang, bantu orang lain dan sebagainya. Dalam kehidupan dunia, ingat, dunia. Maka hukum dunia diberlakukan oleh Allah. Qadimna ila ma 'amilu min 'amal. Akan balas cepat dari apa yang mereka telah kerjakan itu saat di dunia. Jadi kalau ada non-muslim misalnya yang belum beriman, dia mengerjakan kebaikan dalam kehidupan dunia, maka Allah pun berlakukan hukum dunia. Karena dia mengerjakan kebaikan itu untuk urusan dunianya, bukan untuk mencapai akhiratnya. Maka dengan keadilan Allah, kebaikan dunia ini pun dibalas oleh Allah saat dia berada di dunia. Saking adilnya Allah. Maka dia disanjung oleh orang lain, diberikan penghormatan, diberikan perhatian, bahkan tidak sedikit yang memohonkan kepada Allah supaya mendapatkan hidayah. Terjadi itu. Itu balasan dari Allah. Hanya nanti kalau diberikan hidayah, yang bersangkutan mau ngambil atau tidak. Ada hidayah lewat telinga, mendengar azan, diperkenalkan nama Allah. Ada hidayah lewat mata, melihat orang-orang ke masjid. Ada hidayah lewat diskusi, tidak sedikit dia sekolah di sekolah Islam. Ada yang mendakwahi langsung. Cuma yang bersangkutan mau mengambil atau tidak. Tolong pahami ini ya. Tidak ada satupun manusia ketika diberikan risalah yang tidak mendapatkan hidayah. Hidayah diberikan oleh Allah. Cuman masalahnya ketika diberikan, dia mau mengambil atau tidak. Dia bukan nggak dapat hidayah. Allah berikan, cuman masalahnya ada yang ketika diberikan, dia nggak mau ngambil. Demi Allah saya katakan ya. Quran surah ke-29 ayat 69. Contoh paling spesifik Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Awas nanti kalau antum berhadapan dengan orang-orang yang mengatakan ini nggak adil Islam nih, ya kan? Orang baik nggak beriman kok masuk neraka. Yang beriman kelihatan ada yang tidak baik tapi masih bisa masuk surga. Di mana keadilan Allah? Kita jawab, ketika seseorang yang tidak beriman melakukan kebaikan saat di dunia dengan niat dunianya, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat adilnya memberikan balasan dalam kehidupan dunianya. Di antaranya diangkat dia dalam kehidupan dunianya, dihormati oleh orang lain, diapresiasi, bahkan tidak sedikit mendoakan supaya dia dapat hidayah. Dan Allah kirimkan itu, kirimkan lewat perangkat-perangkat yang tadi kami sebutkan. Hanya sifat hidayah, Quran surah 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sifat hidayah itu kalau Allah sudah berikan maka cepat ambil. Begitu diberikan Anda mesti mengambil. Kalau Anda tidak ambil, Anda nggak akan pernah dapatkan itu. Karena ada orang-orang yang ketika ditawarkan dia nggak mau ngambil. Saya beri contoh begini, nanti akan ditawarkan buku tuh, insya Allah ada yang ngambil, ada yang bahkan berebut untuk ngambil, ada yang nggak mau sama sekali. Jadi bagaimana Anda bisa menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala sementara Anda sendiri yang tidak ingin? Oh, saya juga tahu tentang Islam, saya pernah sekolah di sekolah Islam, Masya Allah, sekolahnya sekolah A misalnya. Kemudian saya juga pernah berdialog dengan orang Islam, guru saya orang Islam, bapak angkat saya orang Islam, Masya Allah, kakak angkat saya orang Islam.
Masya kurang apa lagi? Sekolah di sekolah Islam, bapak angkat orang Islam, kakak angkat orang Islam, tetangga anda muslim, datang dai mendakwai anda, masih mengatakan saya belum dapat. Anda yang nggak mau ngambil, itu masalahnya. Halo, baik ya, silakan. Ya. Nggak ada perbedaan. Mau anda mau pakai baju putih-putih, mau kotak-kotak, mau pakai batik, gitu kan? Sepanjang anda nggak mau ngambil, anda nggak akan dapat, kan? Baik, jadi teman-teman sekalian, di sini hukumnya kalau sudah diberikan, anda mesti ambil. Dan nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kalau sudah memberikan hidayah, Allah nggak akan pandang pada siapapun. Tidak akan pandang bulu, pandang kulit, pandang keadaan dan sebagainya. Silahkan anda cek. Sekelas Fir'aun saja, manusia paling zalim di muka bumi, tukang siksa, tukang bunuh, mengaku Tuhan. Fir'aun. Ibu kenal Fir'aun? Hikmah Allah menjadikan semua manusia mesti punya kesempatan yang sama. Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Masya Allah. Ini cuma satu orang. Tapi demi menetapkan keadilan Allah dalam hukum dunia, demi satu orang ini dikirimkan dua orang nabi sekaligus supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, dia sudah mulai menyimpang. Tidak cukup sampai situ. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Masyaallah. Dan sampaikan dakwah dengan lembut, jangan kasar ya. Katakan yang lembut-lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia mulai sadar dan mulai takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda bisa perhatikan sekelas Fir'aun saja yang paling jahat, mengaku Tuhan, yang jauh dari Allah, tukang sembeli, maka bagaimana dengan Anda? Fir'aun bukan? Nama Anda Fir'aun bukan? Bukan, belum pernah bunuh orang. Masya Allah. Ya, tidak pernah mengaku Tuhan, ngaku Nabi juga enggak. Masa enggak dapat hidayah? Mustahil. Pasti dapat itu. Kurang apa lagi? Ada yang lewat WA sekarang, Masya Allah, luar biasa. Taklimnya ada, ajakannya ada, adanya kedengaran, mushafnya ada, sampai masuk ke dalam handphonenya, belajar taklim, ustadznya hidayat juga, Masya Allah. Sampai dengan semua itu, Anda belum dekat kepada Allah, Anda perlu dikasih apa lagi? Halo? Nah, itu poinnya. Jadi mustahil ada orang nggak dapat ini, kecuali yang tidak ingin. Dia tinggalkan. Nah, kalau kita kembalikan ke sini, karena non-muslim tadi berbuat kebaikan dalam konteks hukum dunia, maka keadilan Allah diberikan. Diberikanlah kemudian balasan dunia. Tapi karena dia tidak mengerjakan untuk bekal akhirat. Syarat akhirat ini iman. Dia kurang syarat satu. Iman. Antum ikut ujian ke ITB, harus lulus dengan 5 poin. Antum mencapai 4 poin, gagal 1 poin, lulus tidak? Tidak. Antum kurang 1 di keimanan. Makanya ketika bekal ini dibawa ke akhirat, karena bekal imannya tidak ada, sebagai syarat bekal untuk ke akhirat, maka Masya Allah, faja'alnahu haba'an manthura. Maka ini nggak ada gunanya. Jadi debu yang berterbangan. Di dunia mungkin, tapi akhirat tidak. Jadi debu yang berterbangan. Ini indahnya bahasa Al-Quran. Kalau cuma debu saja tidak berterbangan, debu itu bisa nempel. Semakin banyak ada nilainya, bisa ditimbang. Tapi kalau debunya terbang, bagaimana antum nimbangnya? Masya Allah. Bisa nimbang debu berterbangan? Bisa? Susah. Jadi ini ibarat dari Al-Quran bahwa seseorang yang tidak beriman mengerjakan kebaikan, maka Masya Allah di dunia diberikan balasannya, tapi di akhirat karena bekalnya tidak ada, dasar imannya tidak ada, maka tidak bisa dibawa pulang. Jelas di sini? Taib. Dan hati-hati ya, hati-hati teman-teman sekalian. Nanti kalau yang tidak beriman tidak punya bekal ke akhirat, wajar karena dia nggak beriman. Yang paling bahaya ketika yang mengaku beriman tidak bisa masuk ke dalam surga dan tidak punya bekal untuk pulang. Itu yang repot.